Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba teman-teman. Selesai sudah perjuangan saya untuk mendapatkan resep pastel yang renyah, gurih, lembut, maksudnya kalau digigit nggak keras ya teman-teman, dan renyahnya tahan lama. Isinya banyak, kulitnya tipis, garingnya tuh kres gitu kalau digigit nih, kalian dengar ya. Dan kulitnya ini, pinggirnya ini dia tidak keras teman-teman. Kalau kalian pencet ini dia akan halus seperti ini. Jadi garing tetapi tidak keras. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum punya buku Ayo Masak Ayo Makan tentang cookies ataupun untuk teman-teman yang baru bergabung, buku ini sudah bisa kalian dapatkan di toko online saya ataupun di Gramedia terdekat. Resepnya ini anti gagal, sudah banyak di-recook oleh teman-teman kita semua dan cocok banget, laris banget untuk jualan. Pertama kita akan siapkan sayur-sayuran. Di sini saya pakai wortel dan kentang serta seledri dan bihun. Untuk wortel dan kentang kita akan rebus dulu sebentar, tidak lama. Setelah mendidih kita rebus sekitar 2 atau 3 menit lalu kita angkat, kita tiriskan. Untuk kentang juga sama, kita masak hingga mendidih sekitar 2-3 menit lalu kita tiriskan. Dan untuk bihunnya setelah dia dirasa cukup matang, langsung kita rendam di air dingin. Kita cuci di air mengalir sampai bihunnya ini sudah benar-benar dingin. Dengan cara seperti ini nanti bihunnya tidak mudah menempel. Kita tumis bawang putih secukupnya, ini terlalu sedikit ya teman-teman, 2 kali ini bawang putihnya, sekitar 3 atau 4 siung. Lalu kita masukkan wortel dan kentangnya, kita tumis sebentar, tidak perlu lama karena ini wortel dan kentangnya sudah hampir matang. Kita kasih merica, garam, dan penyedap rasa ataupun kaldu jamur secukupnya, sedikit saja. Setelah itu kita akan masukkan minyak ikan. Di sini saya pakai minyak ikan Thailand yang squid, itu wajib kalian punya di dapur. Kalau saya masak selalu pakai itu, walaupun tidak ada daging, tapi rasanya enak banget, umaminya dapet. Langsung saja kita masukkan bihun rebus ya. Nah bihunnya ini sedikit kebanyakan teman-teman, nanti kalian cukup 1 saja atau 1,5. Tapi nanti balik lagi ke selera ya. Mau banyak mau dikit bihunnya itu suka-suka. Saya lebih suka yang bihunnya banyak. Kita akan masukkan seledri terakhir supaya nanti lebih wangi hasilnya ya. Sekarang kita akan bikin kulit. Untuk kulit kita perlu mentega cair 150 gram. Kalian bisa pakai margarin kalau mau. Kita perlu 500 gram tepung terigu protein sedang. Kita akan tambahkan tepung beras 80 gram dan 20 gram maizena. Penggunaan tepung beras ini penting teman-teman, jangan di skip karena tepung beras ini yang bikin pastel kita menjadi lebih ringan teksturnya, lebih garing, tahan lama, dan juga lebih mekar ketika digoreng, jadi lebih besar. Pokoknya ini harus jangan di skip ya. Kita kasih garam dan kaldu bubuk secukupnya sesuai dengan keinginan kalian, tapi jangan banyak-banyak. Dan kita akan langsung masukkan mentega cair.
Waktu kalian mencairkan mentega, pastikan menteganya sampai mendidih. Kalau untuk cake itu kan menteganya tidak mendidih ya, setengah cair kita angkat. Kalau ini harus sampai berminyak seperti ini, jadi sampai mendidih. Panas-panas atau mau tunggu hangat juga boleh, kita langsung tuang ke adonan tepung ini sambil kita aduk-aduk dengan garpu ataupun dengan sumpit seperti ini ya. Kalau dirasa sudah cukup dingin, baru kita uleni dengan tangan. Untuk pencampurannya saya aur-aurin aja seperti ini ya teman-teman. Jangan ditekan dulu. Kita perlu minyak goreng. Minyak goreng ini 2 sendok makan saja. Minyak goreng memberikan kelenturan pada kulit pastel. Jadi ketika kita bentuk tidak robek gitu teman-teman, tidak mudah sobek ya. Jadi kita perlu 2 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi dan kita perlu air. Untuk airnya boleh hangat, boleh dingin, suhu ruang bebas. Kalian juga perlu mangkok yang lumayan besar ya supaya nggak berantakan. Untuk air kita masukkan secara bertahap karena setiap kali kalian pakai jenis terigu yang berbeda, maksudnya mereknya yang berbeda, kebutuhan akan air itu juga beda. Di sini saya pakai kadang-kadang segitiga biru, kadang-kadang saya pakai yang dari bunga sari. Bola salju namanya teman-teman, itu dari tepung bunga sari ya. Jadi yang saya lihat kalau pakai segitiga biru ataupun bola salju, jenis air kebutuhan airnya itu berbeda teman-teman. Nah, yang paling penting kalian cukup lihat konsistensi akhir. Tidak boleh lembek tapi juga tidak boleh keras. Karena itu kalian masukin airnya sedikit-sedikit saja. Hanya sampai bisa menggumpal, tidak ada yang berantakan lagi saja. Tidak boleh terlalu lembek. Kalau lembek nanti tidak mau berjerawat. Tapi kalau terlalu kering juga nanti sulit kita bentuk. Kalian perhatikan saja konsistensinya ya. Seperti ini kelihatannya kurang air, jangan ditambahin, ini udah cukup. Karena nanti ketika kita istirahatkan akan lebih lentur. Dan adonan ini tidak perlu diuleni hingga kalis, cukup sampai sudah kumpul semua, tidak ada lagi tepung-tepung, kita tutup saja, kita istirahatkan 20 menit atau 15 menit, setengah jam juga boleh. Atasnya harus tertutup agar tidak kering. Sekarang waktunya kita bentuk. Kita bagi 4 adonan ini, yang 3 potong kita simpan dulu karena kita tidak akan pakai ya. Kita simpan di tempat tertutup lagi agar tidak kering. Kita gulung lalu kita potong masing-masing menjadi sekitar 30 gram satunya ya. Sekarang saatnya kita bentuk. Kita ambil satu gulungan, lalu kita rapihkan teman-teman, supaya hasil atasnya itu depannya mulus ya. Yang jelek kita masukin ke dalam. Luarnya ini kita ambil yang paling cantik. Seperti ini kita bulatkan sebentar agar bentuknya cantik, lalu kita gulung. Kita giling maksudnya ya. Kita giling membentuk seperti ini ya teman-teman, agak sedikit panjang gitu. Kita beri isian teman-teman jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan nanti tidak terasa pastelnya, tapi lebih terasa isinya saja. Kita bisa tambahkan telur bila kalian suka. Pinggir-pinggirnya ini kita kasih air putih teman-teman agar lebih gampang nempelnya. Jadi sekali pencet aja udah nempel. Kalau kita nggak kasih air, nanti kalau harus dipencet beberapa kali baru dia nempel.
Setelah kita bentuk seperti ini, kita taruh di tatakan di meja ya teman-teman. Dan kita tekan pinggir-pinggirnya ini di bawah. Dengan cara seperti ini pastel kalian akan terlihat gendut, akan terlihat kayak buncit gitu ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh lebih seksi lah gitu, dan kita tekuk pinggir-pinggirnya seperti ini. Untuk tekuk pinggirnya ini jangan terlalu dekat supaya ada tekstur ya teman-teman. Jadi dikasih jarak sekitar setengah senti, tekuk, setengah senti, tekuk. Cara ini penting ya teman-teman, tidak boleh di skip. Dengan cara seperti ini pastel kalian akan terlihat cantik banget. Kita lihat sekali lagi cara lipat ya teman-teman. Lipat satu, tekan, ingat dikasih jarak setengah senti, tekuk, setengah senti, tekuk, jangan terlalu dekat. Gampang kan teman-teman, dan cantik hasilnya. Tapi teman-teman, saya bikin secantik ini karena saya udah praktek banyak ya. Mbak Ina udah hitungin, kira-kira saya udah habisin 2 kilo tepung untuk bikin sampai di resep hari ini. Cantik banget kan? Saya juga jujur seneng banget dengan hasilnya. Sekarang goreng. Untuk menggoreng ini juga penting. Minyak tidak boleh dingin teman-teman, tapi juga tidak boleh terlalu panas. Kalau minyaknya dingin, jerawat keluarnya kecil-kecil atau mungkin bahkan tidak ada. Terlalu besar juga jerawatnya nggak ada. Jadi sedang-sedang saja. Setelah saya tes dengan suhunya itu sekitar 160 derajat hingga 170 derajat maksimal. Satu yang saya perhatikan, kalau kalian goreng dengan minyak yang tidak panas, maka hasil dari pastel kalian akan berminyak. Tapi kalau kalian goreng dengan api yang besar, tidak berminyak tetapi cepat melempem karena digorengnya terlalu sebentar. Jadi apinya sedang-sedang saja. Cuman maaf saya lupa ya, tidak saya kasih menit, kira-kira matangnya berapa menit itu saya nggak menitin. Untung masih ada rekamannya ya teman-teman. Saya lihat di video saya ternyata yang paling bagus tuh kalau kita goreng kurang lebih 5 menit baru matang. Jadi dari awal sampai dia kuning itu butuh 5 menit. Dan itu garingnya sempurna sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam bahkan itu dia masih garing. Untuk resep lengkap dan keterangan lengkap kalian baca di box deskripsi. Saya akan kasih penjelasan lebih jauh. Bila dirasa sudah cukup matang, kalian angkat lalu tiriskan di rak pendingin. Sekarang kita akan bikin sambal kacang. Pastel tanpa sambal kacang itu rasanya kurang afdol ya teman-teman. Tidak cocok kalau pakai cabai rawit saja menurut saya. Kita goreng kacang secukupnya. Di sini saya tidak timbang, asal saja. Mungkin sekitar 50, 70 atau 100 gram. Nah, cabenya ini juga terserah kalian sama bawang putih. Ini kita akan goreng di minyak bekas tadi kita goreng kacang dan atasnya ditutup karena dia akan meledak-meledak ya teman-teman. Api kompor kalian matikan, hidupkan sambil dibalik, sebentar aja kita masak ini sekitar 1 atau 2 menit. Kita angkat dan selanjutnya kita akan langsung blender. Pertama kita blender kacangnya dulu. Bisa pakai blender, bisa pakai chopper, terserah kalian ya. Bila kacang sudah halus, kita masukkan cabai dan bawang putih. Dan juga kita tambahkan dengan air secukupnya. Kita blender lagi hingga halus, lalu kita akan masak. Kita akan masak di penggorengan bekas kita goreng cabai tadi. Tapi kalau saya, karena saya tidak suka terlalu banyak minyak, jadi saya tidak pakai minyak. Karena
kan di penggorengan udah ada minyak sedikit, tapi kalau kalian mau lebih berminyak bisa ditambahkan 1 atau 2 sendok makan minyak sayur. Tambahkan air secukupnya, kita akan masak sampai dia tuh mateng. Kelihatan matang dari mana? Warnanya sudah berubah menjadi sedikit lebih coklat, tidak pucat ya teman-teman. Dan kita perlu garam, gula, dan juga air perasan asam jawa. Kemudian kita perlu juga sedikit totole. Untuk berapa banyak garam, gula, asam jawa dan kaldu jamur yang saya pakai bisa kalian sesuaikan. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja sambil kita rasain nanti kurang garam, kurang apa kita tinggal tambah saja. Dan nanti supaya lebih wangi kita kasih jeruk limau ya teman-teman, perasan jeruk limau. Dengan demikian nanti sambalnya tuh wangi, harum. Ini sudah matang teman-teman, kita biarkan dingin baru nanti kita sajikan. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Kalian harus coba bikin. Bahannya murah, sederhana, bisa kalian cari di pasar. Dan ini cocok untuk ide jualan kalian. Untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan juga dipencet tombol loncengnya dan di like video ini. Untuk yang belum punya buku resep Ayo Masak Ayo Makan, dibeli ya, karena sebentar lagi saya akan bikin buku kedua tentang macam-macam kue. Selesai sudah videonya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.